Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan lewat hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Ada sekitar 5 bulan ya Pak Gembala. Puji Tuhan sudah diperkenalkan dan kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan yang sesungguhnya renungan ini saya dapati ketika Bapak Ketua 1 Majelis Pusat menyampaikan firman Tuhan di dalam KPR. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terinspirasi dengan khotbah itu. Kemudian saya kembali mempelajari firman Tuhan yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Dan Tuhan membukakan rahasia yang baru yang memberkati kehidupan saya. Untuk itu saya berdoa tadi, sudah memberkati saya dan saya mau juga memberkati setiap yang mendengar jemaat di tempat ini dan juga yang mengikuti lewat siaran rekaman. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu Bapak Gembala atau Ketua 1 Majelis Pusat GPDI bicara tentang Saul. Dan kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Saul juga, yang saya beri judul Jangan Karena Gilgal Gibea berakhir di Gilboa. Sekali lagi, jangan karena Gilgal Gibea berakhir di Gilboa. Baik, kita akan awali dalam 2 Samuel 1 ayat 21. Ini juga adalah ayat pokok dari Bapak Pendeta Yos. 2 Samuel 1 ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Saya tekankan dalam pembacaan, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul adalah raja pertama bangsa Israel, raja yang diminta oleh bangsa Israel kepada Samuel. Dia adalah pilihan Tuhan. Nah, mari kita melihat riwayat kehidupannya, sehingga kemudian kenapa Daud dalam 2 Samuel 1 ayat 21 semacam menyesalkan apa yang terjadi di akhir hidup dari Saul. Padahal kalau kita akan lihat di dalam Kitab Samuel bagian pertama 1 Samuel 10, kita akan lihat di sana Bapak Ibu, 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa sekali lagi Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Puji Tuhan, sebuah keistimewaan bahwa Tuhan sendiri, kata Samuel, yang mengurapi Saul.
biasa. Dan yang kedua, kita akan dapati di ayat yang ke-6 kita loncat. Di sana ada manifestasi ilahi dalam diri Saul yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang melihat dia. Ayat 6 dalam 1 Samuel 10, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kita pun demikian. Ketika kita diurapi sebagai imamat rajani, kata firman Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, menjadikan kita manusia yang berubah. Amin. Ayat 10, kita lompat ayat 10. Ketika mereka sampai ke Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saul dari suku yang kecil dari Benyamin. Makanya dikatakan mereka, apa yang terjadi? Dia anak Kis, anak dari suku yang kecil. Ketika perubahan saya dan saudara menggambarkan Anda itu, kehidupan kita itu ada kuasa Allah yang memenuhi kita, kita akan terlihat berbeda. Amin. Orang akan menyaksikan kita. Itu yang terjadi dengan Saul. Pertama dia diurapi, kemudian dia dipenuhkan oleh kuasa Tuhan. Perubahan yang dilihat oleh orang lain. Dan ternyata juga Saul adalah seorang pribadi yang baik. Kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat 15. Di dalam ayat 15 saya bacakan, kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Dia ada kerendahan hati. Amin. Tidak mau menceritakan hal-hal yang luar biasa. Dia merendahkan hatinya. Ada orang malah sebaliknya. Oh, yang dia ceritakan itu yang memang akhirnya menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia orang yang baik, dia rendah hati, dan dia juga tidak suka menonjolkan diri. Di ayat 22 kita akan temukan sifat dari Saul ini. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ketika Saul dicari, karena dia yang kena undian untuk jadi raja, dia bersembunyi, saudaraku. Dia tidak menonjolkan diri. Dan pribadi Saul juga di dalam ayat 27, di sana dikatakan, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan engkau ini dapat menyelamatkan kami
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi apa Bapak Ibu? Ia pura-pura tuli. Artinya apa dalam kehidupan saya dan saudara? Apabila engkau dihinakan, apabila engkau direndahkan, jangan membawa engkau berubah untuk menjadi orang yang di luar kehendak Tuhan, marah, berontak. Lebih baik apa? Pura-pura tuli. Amin. Anggap Tuhan yang dengar. Puji Tuhan, sikap yang luar biasa sebenarnya yang sudah diperlihatkan oleh Saul. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pribadinya baik ketika ayat 12 dalam pasal 11, dia itu suka mengampuni. 1 Samuel 11 ayat 12, Saul berkata bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkan orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Jadi orang kasih panas. Apa yang Saul katakan? Ayat 13. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Artinya apa? Dia mau mengampuni orang lain. Amin. Biar orang sudah dikasih panas sama orang-orang, Bapak Ibu, belajar dari Saul. Tidak mudah terprovokasi, tetapi hatinya selalu mau mengampuni. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 48. Saul mendapat jabatan atas Israel, maka dia berperang ke segala penjuru dan dia menang. Kita baca di rumah saja. Kemenangan demi kemenangan. Bahkan dia melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi Saul. Dia diurapi. Dia menjadi pribadi yang bisa dilihat sebagai surat yang terbuka. Dan kemudian dia mempunyai sifat-sifat yang perlu kita teladani, kita contohi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Daud menyesalkan apa yang terjadi dengan Saul. Karena ternyata Bapak Ibu, kalau kita kemudian melihat bahwa Saul ditolak dan kematiannya sungguh tragis. 1 Samuel 15, 2 kali kata menolak engkau. Kita dapati dalam ayat 23, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ayat 26, kembali lagi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Sangat disayangkan. Dan hal yang kedua saya sudah katakan tadi, kematiannya tragis. Setelah dia mengalami kekalahan dalam 1 Samuel 31 ayat 4, berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau. Akhirnya apa? Dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya. Dia mati terbunuh oleh dirinya sendiri. Pengertiannya, bunuh diri. Dan anak-anaknya yang lain juga, ketiga anak-anak yang lain. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 31 ayat 8, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Saya tadi memberikan judul, jangan karena Gilgal.
Mari kita lihat 3 daerah ini. Gilgal seharusnya adalah tempat yang baik. Banyak gereja pakai nama Gilgal, tempat Samuel membakar korban persembahan setelah Saul diurapi, dan tempat Saul diteguhkan kembali, dinobatkan, dibaharui penobatannya oleh Samuel di Gilgal. Tetapi ada kesalahan besar Saul di Gilgal, yaitu Saul tidak menghargai Samuel. Saul tidak menghargai pekerjaan imam. Pertama, Saul tidak menghargai orangnya. Ketika Samuel pamit, karena apa yang diinginkan oleh Israel, mengangkat raja atas mereka sudah terpenuhi, Samuel minta izin, pamit untuk meninggalkan Israel. Di mana Saul? Saul diam 1000 bahasa. Dan saya boleh menyimpulkan bahwa Saul membiarkan, tidak menahan Samuel. Apa artinya ini Bapak Ibu? Dia tidak menghargai orangnya. Dia tidak menahan Samuel. Dia seolah-olah tidak membutuhkan nabi lagi. Bahkan dia menyepelekan tugas kenabian. Kalau kita baca Bapak Ibu, dia menggantikan Samuel untuk membakar korban bakaran. Saul memang kelihatan atau disaksikan orang lain bernubuat seperti nabi, tetapi dia bukan nabi. Jangan engkau mengambil alih tugas-tugas orang lain yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Tugasmu sebagai raja, ya sebagai raja. Amin. Jangan sudah raja mau jadi nabi lagi. Samuel 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Inilah yang dilakukan oleh Saul ketika rakyatnya mulai terserak-serak karena bangsa Filistin mulai datang untuk menyerang mereka. Saul berkata kepada rakyatnya, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Padahal sebentar lagi Samuel sudah tiba di tempat itu. Dia tidak sabar Bapak Ibu. Dia tidak menghargai pekerjaan imam. Pertama, dia tidak menghargai orangnya, tidak menghargai Samuel. Dan yang kedua, dia tidak menghargai korban bakaran atau korban persembahan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini alasannya Saul. Dibilang ditumpas semua, jangan disisakan. Dia ambil yang baik-baik dengan alasan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul ini menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak butuh korban persembahanmu, tapi Tuhan butuh hatimu. Amin. Di sini dijelaskan dalam ketaatan. Kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan,
persembahkanlah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Dia hidupnya sembarangan dalam pekerjaannya sebagai raja. Sembarangan hidupnya, pandang enteng. Dia pikir yang penting korban ini untuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Tumpah semua. Jangan dengan alasan-alasan rohani, alasan-alasan pelayanan, engkau menghalalkan segala cara. Karena yang Tuhan cari adalah kemurnian hatimu yang engkau korbankan kepada-Nya. Makanya dia berakhir di Gilboa. Kita sudah sama-sama lihat Saul kalah melawan Filistin di Gunung Gilboa. Saul dan anak-anaknya mati di sana. Bahkan matinya kematian yang tragis. Amin. Bila Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyesal, minta ampun, dan carilah belas kasihan Tuhan. Jangan engkau mengakhiri hidupmu. Ketika engkau menghakimi dirimu sendiri, engkau membatasi kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka selesailah itu. Amin. Selama engkau masih hidup, saya percaya kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi walaupun Tuhan sendiri yang mengurapi, seperti kita anak-anak Tuhan, bukankah kita juga diurapi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Kita adalah jemaat Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kita punya manifestasi ilahi dalam hidup kita. Amin. Kita boleh menyaksikan bagi orang lain. Tetapi mari kita lihat Matius 7 ayat 22 seperti yang disinggung oleh suami saya tadi. Di sana dikatakan apa? Kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan bilang, enyalah engkau, enyalah kalian semua pembuat kejahatan. Seperti Saul sudah bernubuat, tetapi Tuhan menolak Saul. Walaupun kita orang yang baik, tetapi bukankah firman Tuhan katakan dalam Titus 3 ayat 5a, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. Orang di seberang bilang berbuat baik, bagus. Tetapi kita juga harus menghargai kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Banyak di antara kita boleh mengalami peperangan seperti yang Saul hadapi, dan kita sampai saat ini sudah menang. Jangan kita menjadi seperti Saul yang akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Tetapi mari kita menang dan semakin hari lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita ditolak, jangan kita kalah, dan jangan kita mati karena tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Di dalam 2 Samuel 1 ayat 21, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat pokok kita tadi saya bacakan bagi kita semua. Hai gunung Gilboa, dalam terjemahan ini dia katakan, janganlah ada embun, jangan ataupun hujan turun
situ Saul yang perkasa itu gugur. Raja yang diurapi oleh Tuhan sekarang telah tiada. Perisainya tidak diminyaki, melainkan dilumuri dengan darah, bahkan darahnya sendiri. Perisainya tidak diminyaki. Perisai Saul tidak diurapi dengan minyak. Untuk itu saya beri judul tadi apa Bapak Ibu? Jangan karena Gibea berakhir di Gilboa. Jangan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepadamu, pelayanan, harta, kedudukan. Seperti Saul tadi jadi raja. Jangan karena berkat-berkat Gilgal itu yang sudah engkau terima sehingga engkau menjadi raja yang memerintah dari Gibea. Ingat, Gibea adalah tempat kediaman Saul, dari situ dia memerintah. Ada sekitar 32 tahun dia memerintah di situ. Tetapi apa? Dia berakhir di Gilboa. Pesan yang harus kita ingat, jangan justru karena pekerjaan Tuhan kita tidak selamat. Amin. Jangan karena oleh berkat-berkat yang Tuhan percayakan engkau jatuh. Jangan karena jabatan, kepemimpinanmu, pekerjaanmu yang kemudian membawa engkau menjadi orang yang binasa. Kesalahan daripada Saul adalah tidak mempertahankan urapan dari Allah. Kesalahannya adalah tidak mau selalu membaharui Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena kita kemudian melihat 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan sejarawan Alkitab mencatat bahwa 18 tahun pemerintahan Samuel bersama-sama dengan dia, tetapi 22 tahun yang lain dia memerintah sendiri. Saul tidak menahan dan menghargai Samuel, malah mengatur Samuel untuk kepentingannya. Ketika dia menahan Samuel, kalau kita baca Bapak Ibu kejadian ini, dia menahan Samuel supaya dia jangan malu di hadapan jemaat. Bukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dia menahan Samuel, tapi untuk kepentingannya sendiri. Dia mengatur Samuel. Jangan berjalan sendiri tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Samuel harus tetap ada. Peran Samuel adalah mengurapi perisai kita. Roh Kudus itu punya peran agar perisai kita itu apa? Iman. Tetap kuat, dibaharui dari hari ke hari. Perisai itu bicara tentang pertahanan. Pertahanan kita, bukankah iman kita? Samuel mengurapi Saul, tapi baru orangnya, ternyata belum perisainya. Makanya ketika kita baca Bapak Ibu bahwa perisainya tidak diminyaki, kesempatan bersama dengan Tuhan lewat Roh Kudus yang menuntun hidup kita, jangan kita abaikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roh itu yang akan menolong saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tubuh kita perlu
diurapi, tetapi kita juga harus dibaharui dalam iman. Percaya saya dan saudara, kehidupan kita boleh diberkati, kehidupan kita boleh diangkat, kehidupan kita boleh jadi saksi, tetapi intinya imankah yang kita pertahankan? Titus 3 ayat 5 kita baca tadi pada bagian A. Sudah kita baca ya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saul yang selalu menang akhirnya dia kalah. Saul yang penuh dengan keberanian, dia akhirnya takut kepada musuhnya, takut kepada rakyatnya, sehingga dia mempersembahkan korbannya sendiri tanpa Samuel, menunggu Samuel, hilang wibawanya. Dan Saul yang rendah hati, yang tidak mudah tersinggung, yang suka mengampuni. Tetapi bukankah kita ketahui Daud dikejar-kejar oleh Saul karena akar pahit, tidak sanggup untuk bersaing. Seolah-olah persaingan itu yang tidak bisa dia kalahkan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kenapa tadi yang dia pura-pura tuli ketika bangsa Israel memuja-muja Daud? Kenapa dia juga tidak pura-pura tuli? Karena iman percayanya, karena perisainya, karena ketahanannya tidak selalu dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan berikan. Urapan itu tidak bisa kita pertahankan dengan kemampuan saya dan saudara. Kita perlu perisai iman. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya yang diizinkan Tuhan. Sekarang, perhatikan kata sekarang. Dahulu mungkin engkau kuat, tetapi apakah masih sampai sekarang engkau bertahan kuat dalam imanmu? Lain dulu, lain sekarang, kata orang dunia. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 16. Saya rindu kita baca secara bersama-sama. Maaf, Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Sebentar lagi saya akan mengakhiri renungan kita dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan. Katakan amin. Pesan dari firman Tuhan, perisai iman harus selalu diurapi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Perisai yang diurapi dengan Roh Kudus. Jangan sekali lagi, karena Gilgal, Gibea berakhir di Gilboa. Jangan kehidupan saya dan saudara sudah mengiring Tuhan dengan cinta mula-mula, kita tidak pertahankan cinta mula-mula itu, malah jatuh dengan berkat-berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan jasmani, kepercayaan rohani, apapun itu, jangan sampai kita berakhir di Gilboa. Haleluya, puji Tuhan. Biar oleh karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tidak binasa. Yang terakhir Bapak Ibu,
1 Samuel 15 ayat 35 di bagian B-nya, atau saya baca dari bagian A, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Artinya apa? Jangan engkau dukakan Roh Kudus. Jangan buat Samuel berduka cita, menyesal. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah dimeteraikan, kiranya kita sampai pada hari penyelamatan. Untuk itu firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini mengajak saya dan saudara, seperti judul yang saya katakan tadi, jangan karena Gilgal, Gibea berakhir di Gilboa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima kerajaan yang kekal. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kita bangkit berdiri. Ku